Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Daniel kembali ke kantornya dengan perasaan kesal. Brian mengikuti sambil menenting pakaian ganti untuk sang bos. Tak berani banyak bicara di saat bosnya sedang kesal begitu. Kamu cari info mengenai wanita tadi. Aku sedang ingin bermain-main, memberi pelajaran padanya, biar dia tahu berurusan dengan siapa dia. Dia sudah mengacaukan kunjungan bulananku di tempat usahaku dan menghancurkan moodku hari ini, ucap Daniel sambil mengganti kemejanya. Baik bos, akan saya usahakan. Tapi tumben, bos meladeni wanita itu. Biasanya bos tidak menghiraukan hal-hal seperti itu, ucap Brian, sambil mengingat kejadian yang lebih parah dari yang tadi. Teringat olehnya seorang perempuan pelayan restoran yang menjatuhkan kue penutup yang akan disajikannya. Lebih parahnya, makanan itu jatuh pas di kepala bosnya. Wanita yang saat itu sedang kencan bersama sang bos marah atas perlakuan si pelayan. Tapi bosnya malah tidak marah dan menyuruh teman kencannya untuk tidak mempermasalahkan hal itu. Entahlah Brian, melihat wanita itu membuatku ingin marah saja. Aku juga tidak tahu kenapa bersikap kasar seperti tadi. Mungkin tadi aku sedang bersama bawahanku yang membuatku jadi sekesal itu, jawab Daniel datar. Namun hatinya sedikit tersenyum mengingat keberanian wanita itu menentangnya tadi. Baiklah bos, saya akan cari infonya. Semoga saja tidak sulit. Lalu apalagi yang saya harus lakukan setelahnya? Tanya Brian yang untuk hal semacam ini tidak bisa menebak keinginan bosnya. Nanti aku pikirkan lagi setelah kamu menyerahkan informasinya padaku. Sekarang cepat kerjakan saja, sahut Daniel yang kembali duduk dan memeriksa beberapa pekerjaannya. Brian keluar dari ruangan bos guna menjalankan tugasnya. Tidak sulit baginya mencari info tentang wanita itu. Apalagi dengan adanya nomor HP si wanita. Dia tinggal pergi ke kantor bagian IT untuk melacak sang pemilik nomor, kemudian beraksi menyelidiki detailnya. Apa yang akan bos lakukan pada gadis itu? Aku tidak bisa menebaknya. Kali ini bukan menyangkut masalah pekerjaan dan masalah yang sering diperintahkan sang bos. Aku hanya berdoa agar gadis itu tidak sampai dikerjai habis-habisan oleh bos, ucap Brian dalam hati. Setelah selesai berbelanja, Nisa pun kembali pulang, masih dengan perasaan kesal dan takut yang bercampur aduk. Dia tidak tahu apa yang akan orang itu lakukan sekarang. Dia hanya bisa menunggu orang itu menghubunginya. Saat sampai di rumah, Nisa masuk ke kamar. Setelah tadi dia menyapa sang ibu yang sedang di dapur. Tak lama HP-nya berbunyi. Nisa sempat takut untuk mengangkatnya, tapi setelah dilihatnya ternyata itu dari Repan. Halo Nis, sedang apa? Apakah aku mengganggu? Tanya Repan dari seberang telepon. Enggak kok Rep, aku pikir kau lupa untuk menelponku. Semenjak bertemu, kau tidak juga menghubungiku. Hehehe, iya Nis, maaf, aku sedikit sibuk. Aku baru pindah tempat tinggal jadi agak repot. Oh begitu, kenapa tidak menghubungiku? Aku bisa membantumu pindahan. Ah Nis, tidak apa-apa, aku masih bisa sendiri. Aku tidak ingin merepotkanmu. Oh iya Rep, aku mau memberitahumu bahwa lamaranku kemarin yang saat bertemu denganmu itu diterima. Aku nggak nyangka dengan berbekal ijazah SMK aku bisa bekerja di sana. Oh ya, syukurlah kalau begitu. Aku ikut senang. Bagaimana kalau untuk merayakannya kita makan di luar? Aku akan mentraktirmu, ajak Repan pada Nisa. Waduh, apa nggak kebalik tuh? Kan aku yang keterima kerja. Kenapa kamu yang traktir? Harusnya aku yang traktir. Anggap saja itu sebagai ucapan selamat untuk keberhasilanmu dan sekaligus merayakanku yang sudah bisa membeli tempat tinggal sendiri. Nanti kalau kamu sudah terima gaji pertama, kamu harus mentraktirku 2 kali lipat. Gimana? Setuju?
Oke deh kalau begitu, tapi kamu jemput aku ya. Oke deh bos, siap. Hehehe. Bos apaan? Bosok kali. Hahaha. Ya udah, aku mandi dulu, terus mau siap-siap. Maklum cewek lama kalau dandan. Nisa pun mengakhiri pekerjaannya. Sementara di kantor Daniel, Brian mengetuk ruangan bosnya untuk memberikan temuannya tentang tugas yang bosnya berikan tadi siang. Masuk, perintah Daniel. Brian masuk dan memberikan amplop coklat yang berisi tentang data-data wanita yang mereka temui tadi di mall. Ini bos, semua ada di sini. Dan ternyata gadis itu kemarin melamar untuk bekerja di sini. Dan ternyata dia lulus seleksi dari HRD. Besok dia akan mulai bekerja di sini. Lapor Brian pada Daniel. Daniel membuka amplop yang diberikan Brian padanya dan melihat profil gadis itu beserta keluarganya. Oh, pantas saja aku kok merasa pernah melihatnya. Ternyata itu saat aku memeriksa berkas yang kemarin diberikan bagian HRD. Iya bos, jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Brian. Berhubung dia sudah terlanjur diterima di sini, dan aku yakin bagian HRD pasti sudah menilainya sebelum menerimanya bekerja di sini. Itu artinya dia kompeten untuk bekerja di sini. Jadi tidak ada alasan buat kita membatalkannya. Daniel diam sejenak untuk memikirkan apa yang akan dilakukannya. Begini saja Brian, kamu bilang ke bagian HRD untuk menjadikannya wakilmu agar aku bisa leluasa mengerjainya untuk balas dendam, dan itu juga bisa meringankan sedikit tugasmu. Bagaimana? Kau setuju? Brian nampak berpikir sejenak. Dia harus memikirkan apakah kehadiran wanita itu akan menjadikan pekerjaannya lebih ringan atau sebaliknya. Dia takut malah jadi merepotkannya. Tapi jika ditolak, bosnya bisa marah dan tidak mau bicara padanya. Baiklah bos, tapi saya harap kehadirannya tidak akan menambah pekerjaanku nantinya. Dan hati-hati bos, jangan sampai nanti malah jatuh cinta padanya. Brian mengingatkan. Mendengar ucapan Brian, refleks Daniel meremparnya dengan amplop yang tadi di tangannya. Jangan asal bicara kamu Brian. Apa mungkin seorang Daniel Abimayuki akan jatuh ke pelukan wanita seperti itu? Bisa jatuh harga diriku jika itu sampai terjadi. Aku hanya rindu bersenang-senang. Hahaha. Brian hanya bisa geleng-geleng melihat kelakuan bosnya yang kadang membuatnya sendiri kebingungan apa maunya si bos. Tapi baginya yang penting si bos bahagia. Itu sudah cukup. Mesti akhirnya dia yang akan repot. Baiklah bos, silahkan bersenang-senang mulai besok. Buat saya yang penting bos bahagia. Saya nggak apa-apa direpotkan seumur hidup saya. Oke, sekarang kamu atur semuanya seperti tadi. Daniel pun tersenyum senang, membayangkan akan mendapatkan mainan baru. Selama ini Daniel sangat menjaga wibawanya, jadi dia selalu berlaku dingin pada semua bawahannya. Menurutnya dengan begitu mereka akan segan jika ingin macam-macam. Tapi demi menghargai kerja keras bawahannya, Daniel memberikan gaji di atas rata-rata dari perusahaan lain. Menurut Daniel, dengan begitu maka para pegawai di perusahaan akan bekerja sesuai apa yang mereka terima dan akan mendedikasikan diri mereka, dan mereka akan setia padanya dan bekerja keras untuk perusahaannya. Sementara di tempat lain, Assalamualaikum, tok tok. Waalaikumsalam, sebentar ya, teriak Nisa dari dalam. Ceklek. Nisa membuka pintu dan melihat Repan sudah berdiri di depan rumahnya. Masuk Rep, aku izin dulu sama ibu dan Randy. Iya nih, sekalian aku izin buat bawa anak gadis ibu keluar. Hehehe, canda Repan. Iya, sekalian kasih ibu kejutan. Ibu pasti kaget melihatmu kesini lagi, ucap Nisa. Bu, ibu, Randy, sini ada tamu. Iya nak, ada siapa? Tanya ibu yang keluar bersama Randy. Ada Repan. Apa kabar Rep? Kok baru datang? Ucap ibu sumringah menyambut Repan. Repan pun menyalimi ibu dan menyapa Randy. Iya bu, maaf baru bisa datang. Waktu itu saya harus kuliah di luar kota bu. Halo bro, apa kabar?
Duduk dulu nak, bentar ibu bikinin minum, ucap ibu dan hendak kembali ke dalam. Tapi dicegah Repan. Gak usah repot-repot bu, lagian aku mau izin mau ajak Nisa keluar sebentar, boleh bu? Tanya Repan sopan. Iya boleh, tapi pulangnya jangan malam-malam ya. Baik bu, tenang aja, besok aku balikinnya bu, hehehe, canda Repan. Kamu nih Rep, gak berubah, masih aja suka bercanda. Ya udah, pergi Gih, biar gak kemalaman, ujar ibu. Ya udah bu, kami permisi dulu ya bu, Ran, pamit Repan. Oke bro, tapi jagain kakakku ya, biasa dia masih kayak dulu, suka ceroboh. Randy memperingati Repan. Tenang bro, aku akan jagain kakakmu dan bawa dia pulang dengan utuh, hehehe, saut Repan meyakinkan. Ya udah, kami pamit. Randy suka lebay Rep, ucap Nisa kesal karena dibilang ceroboh di depan Repan. Mereka semua tertawa melihat muka Nisa yang manyun. Repan pun mengajak Nisa pergi dengan mobilnya. Ini mobil siapa Rep? Kok aku nggak tahu kamu punya mobil? Kalau punya mobil, kenapa waktu itu kamu naik bis? Tanya Nisa heran. Ini mobil pemberian abangku, hadiah kelulusanku. Karena sudah lulus dengan nilai terbaik di kampusku, aku naik bis biar mengurangi kemacetan. Kalau semua yang punya mobil gunain mobilnya, Jakarta bakal makin macet, hehe. Hehehe, benar katamu Rep. Andai aja yang punya mobil, pemikiran kayak kamu semua, dan kamu hebat Rep, bisa kuliah dan dapat nilai terbaik. Andai aja aku bisa kuliah, mungkin aku gak akan selama ini baru bisa kerja. Tapi ngomong-ngomong, kok aku baru tahu kamu punya abang? Tanya Nisa heran. Iya, itu abang tiriku. Tapi dia sangat sayang padaku dan bundaku, dan dia juga kuliah di luar negeri. Makanya kamu gak sempet kukenalin. Oh, pantas saja aku gak tahu. Terus kita bakal makan di mana nih? Sabar, sebentar lagi sampai. Emang udah lapar banget ya, sampai gak sabar gitu, hehe. Bukan gitu, aku cuma penasaran aja mau makan di mana. Nisa menanggapi serius kata-kata Repan. Aku bercanda nih, jangan dianggap serius, hehe. Kebiasaan kamu nih hobinya bercanda terus, sungut Nisa dengan nada dibuat manja. Hidup jangan terlalu serius neng, nanti cepat tua. Oh iya, kalau boleh tahu kamu keterima kerja di mana? Tanya Repan penasaran. Aku diterima di perusahaan DAK Indotekno, yang perusahaan besar itu loh. Dan pas aku cari di internet, ternyata banyak banget bidang yang digeluti sama perusahaan itu. Aku benar-benar gak nyangka keterima di sana. Nisa terus saja berceloteh tanpa menyadari wajah terkejut Repan. Jadi kamu keterima di sana? Aku juga kerja di sana. Apa? Kok kamu gak bilang dari tadi? Nisa kaget, ternyata temannya juga bekerja di sana. Gimana mau bilang Nis? Aku juga baru tahu kamu kerja di sana. Kita udah sampai. Nanti aja lanjut ceritanya di dalam. Repan pun memarkir mobilnya dan ternyata itu restoran yang cukup mewah. Nisa sedikit terkejut melihat tempat ini. Dia tahu ini tempat mewah dan pasti makanannya mahal-mahal.